Kembali lagi kepada daksatnya wahyu Imam Mahdi, ya, daksatnya wahyu Imam Mahdi, sekelas wahyu kenabian, ya, sekelas wahyu kenabian, sekelas wahyunya Majapahit ibaratnya, atau wahyu yang lain, ini saja belum bisa mewujudkan. Makanya para nabi masih menubuatkan, ya, atau meramalkan akan adanya sosok Imam Mahdi. Lah, begitupun sekelas Joyoboyo saja tidak bisa mewujudkan tatanan zaman adil. Tapi ulo salam yo atur bagyo wisuka Nusantara. Hong wilahing jati nuhuni hajat leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Saya sangat sering mendengar bahwa tatanan dunia baru, peradaban baru, Ratu Adil, Imam Mahdi, Isa turun kembali. Dan kalau boleh kita ngomong, ya, walaupun pula ada yang menafsirkan kalau saya seolah mengaku, atau seolah saya mengkerdilkan, atau seolah saya itu mengerucut kepada diri saya, dan demi Tuhanku, andai kata saya ditunjuk pun saya itu angkat tangan. Mengapa demikian? Karena kalau saya gagas, kalau saya berpikir lebih jernih, lebih jauh, sekelas wahyu kenabian saja tidak bisa mewujudkan dayaning keadilan, ya. Kasunyatan keadilan di muka bumi ini sekelas wahyu Nabi, apalagi sekelas wahyu Majapahit, ya, itu saja tidak bisa. Lah, lalu sejauh mana nih? Sejauh mana ini kewahyuan Imam Mahdi, kewahyuan Isa turun kembali, kewahyuan Ratu Adil yang saya maksud. Lah, Imam Mahdi, Isa turun kembali, Satria Piningit lah, lalu Ratu Adil lah, ini sejauh mana lah kalau saya mengatakan bahwa daksatnya wahyu Imam Mahdi ini memang di atas segala-galanya. Sekali lagi, daksatnya, hebatnya, ya, wahyu Imam Mahdi atau wahyu Ratu Adil atau wahyu Isa turun kembali ini memang luar biasa daksatnya. Artinya nilai kesempurnaannya dari seluruh wahyu mungkin yang paling sempurna adalah wahyu Imam Mahdi atau strip Ratu Adil, apalah yang mengatakan itu, atau Isa turun kembali. Lah, ini betapa daksatnya dayane atau kekuatan wahyu Ratu Adil atau wahyu Imam Mahdi. Lah, kali ini saya akan menguraikan, maka dari itu seyogianya bagi yang meranah ke sana, sekali lagi, bagi yang meranah ke sana atau menyimpulkan atau berpikir atau bahkan hendak mencalonkan atau bahkan punya pandangan seseorang tertentu yang akan dimunculkan, seyogianya sangat mesti introspeksi, ya, mesti sangat introspeksi, artinya mawas diri dan lalu bertingkat nalarnya lebih jauh, nuraninya juga lebih mendalam. Karena apa? Betapa dahsyatnya wahyu Imam Mahdi atau wahyu Ratu Adil. Kali ini banyak sekali kaum yang mengaku-aku atau mencalonkan atau hendak memunculkan dari para jago-jagonya. Tidak menutup kemungkinan, ya, antara Ukraina dan Rusia ini juga ada terselinap misi yang demikian. Sekali lagi, misi keadilan yang termaktub dalam ramalan atau nubuat atau apapun bahasa Rusia, apapun bahasa Ukraina, yang mengerucut kepada kewahyuan ini atau mengerucut kepada
kemunculan ini, artinya ada ramalan di sana lah cara gampangnya. Ramalan di Rusia, ramalan di Ukraina. Jadi tidak semudah itu kita akan mengangkat seseorang menjadi Imam Mahdi, atau akan mencalonkan atau bahkan mengaku jadi Imam Mahdi, atau bahkan mengaku jadi Satria Piningit atau bla 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 dan sebagainya gitu. Lah, saya akhir-akhir ini ada sosok ulama, kalau nggak keliru katanya dari Suryalaya. Kalau dulu masih Abah Anom ya Abah Anom, saya pernah sowan ke sana di Tasikmalaya, pondok pesantren Suryalaya, bahwasanya menyatakan bahwa Bapak Anies Baswedan diyakini dan dinyatakan sebagai Imam Mahdi. Katanya, ini saya tidak mengulas persis videonya, namun di KPN Nusantara, bahwa Mas Agus itu juga teman saya, dia menguraikan bahwasanya Abah Aos, ya Aos sahabat-sahabat itu di Suryalaya, kalau dulu Abah Hanom, ini menyatakan bahwasanya Pak Anies adalah Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi ini akan muncul pada tahun 2024 nanti, yang diyakini adalah ini Pak Anies adalah calon Imam Mahdi. Lah, alangkah sangat tergesa-gesanya menurut saya. Sekali lagi, alangkah sangat tergesa-gesanya. Sebab yang saya pahami, Indonesia akan merdeka itu adalah kesiapannya melalui konsep. Ya, Indonesia akan merdeka itu ya kesiapannya melalui konsep diantaranya adalah Sumpah Pemuda. Kita mesti mengadakan Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928 terjadilah Sumpah Pemuda. Lah, ini kan sebuah tahapan ya. Begitupun Imam Mahdi yang saya maksud. Lalu tahap berikutnya BPUPKI, Badan Usaha ya, BPU, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Lalu kalau nggak keliru PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lah, ini sebuah kasunyatan yang telah dilampaui oleh bangsa ini. Semestinya kita itu nggagas, ngeragap, mengintrospeksi apakah ya semudah itu dalam menyatakan bahwasanya si A atau si B itu adalah Imam Mahdi. Lah, ini sebuah hal yang patut tidak dicontoh. Sekali lagi, yang patut tidak dicontoh dalam menentukan Imam Mahdi yang saya maksud, yang patut tidak ditiru dalam menentukan Imam Mahdi. Dan ada lagi sekelompok yang membawa seorang imam ya, katanya ini, karena saya ada rujukan untuk ketemu di Blitar, tapi saya tidak melaju ke sana. Ini juga menyatakan bahwasanya ada sosok imam yang dimungkinkan ini adalah mengaku Imam Mahdi atau dinyatakan Imam Mahdi oleh kelompoknya. Lah, ini alangkah tergesa-gesanya. Lah, menurut saya, kembali lagi kepada daksatnya wahyu Imam Mahdi ya, daksatnya wahyu Imam Mahdi sekelas wahyu kenabian ya, sekelas wahyu kenabian, sekelas wahyunya Majapahit ibaratnya, atau wahyu yang lain, ini saja belum bisa mewujudkan. Makanya para nabi masih menubuatkan ya, atau meramalkan akan adanya sosok Imam Mahdi. Lah, begitupun sekelas Joyoboyo saja tidak bisa mewujudkan tatanan zaman adil. Sekelas Prabu Joyoboyo tidak bisa mewujudkan tatanan zaman adil. Sekelas Majapahit juga belum bisa mewujudkan tatanan zaman adil, karena ini menyangkut dat yang nampak dan dat yang tidak nampak. Artinya antara kegaiban dan alam wadak ini, yang nyata dan yang tidak nyata, mesti bersinergi, mesti menyatakan bersama. Ini menurut pemahaman saya. Dan yang lebih penting lagi adalah persaksian sukma-sukma sejagat raya dalam mengiyakan bahwa beliau adalah Imam Mahdi. Karena apa? Saya meyakini bahwasanya Imam Mahdi ini ruhnya bisa dijadikan mihrab ya, mihrab bagi para arwah yang telah mendahului kita dan para ruh-ruh yang masih tinggal di bumi. Lah, ini betapa beratnya. Maka dari itu saya mengatakan bahwasanya betapa berat dan dahsyatnya. Karena dahsyat tentu berat dalam menggapainya. Karena itu saya memberikan rujukan, jangan semudah itu kita menentukan siapa Imam Mahdi dan bagaimana caranya kita bisa menuju memunculkan itu. Tentunya ada tahapan-tahapan tertentu. Saya rasa demikian. Terima kasih.